Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku, insya Allah saya akan mencari tahu tentang masalah COVID. Apa itu COVID? Gimana gejalanya? Dan apa yang harus kita lakukan ketika mempunyai gejala COVID dan lain sebagainya. Mari kita simak penjelasan dari tim kesehatan yang ada di depan saya ini. Kita langsung aja. Ada beberapa pertanyaan untuk masalah penanganan COVID-19. Kita langsung aja. Untuk masalah COVID, ada beberapa pertanyaan. Saya mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak dilakukan atau menjaga kesehatan dari virus tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu COVID? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian, serta Bapak Ibu guru, serta wali murid. Tadi sudah dibuka oleh Pak Guru selaku pengelola acara. Saya coba membantu menjelaskan beberapa nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, saya mulai. Apa itu COVID-19? Jadi saya jawab, COVID-19 itu adalah virus corona yang seperti kita tahu di televisi, di sosial media, itu adalah virus corona. Jadi virus corona ini menyerang sistem pernafasan. Jadi pernafasan kita, alat tubuh manusia itu mulai dari hidung, kerongkongan tenggorokan sampai paru-paru. Jadi itu ya, menyerang di daerah saluran pernapasan dari rongga hidung sampai paru-paru dan menimbulkan gejala yang ringan, sedang, berat, sampai menimbulkan gejala kematian. Jadi gambaran umumnya itu sudah saya jelaskan. Silakan dilanjut. Dan apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejalanya. Baik, gejala-gejalanya pertama, awal dulu COVID ini berjalan sudah hampir 2 tahun. Jadi 2 tahun. Awal COVID kita kenal dari datangnya dari negara sana, negara Cina, sampai ke tanah air, sampai ke desa-desa kita, sampai ke kebun-kebun kita. Itu adalah beberapa gejala. Awal COVID itu menyebabkan gejala pertama adalah batuk pilek. Nah, batuk pilek itu umum yang masyarakat, anak-anak, orang tua, murid yang rasakan sama. Hanya pembedanya dia akan diikuti oleh gejala demam juga ada, sama juga dengan pilek-pilek biasa. Jadi batuk, pilek, selanjutnya menimbulkan sesak ya. Dan di perjalanan 2 tahun terakhir, COVID ini menimbulkan gejala tambahan, mulai dari dia ada pusingnya, timbul diare, sampai menimbulkan muntah, sampai yang umum dirasakan adalah mengurangi nafsu makan, selera makan tidak ada. Itu gejala-gejala kecil sampai berjalannya COVID yang sekarang. Silakan lanjut Pak Guru. Itu gejala-gejala COVID. Untuk yang selanjutnya, apa yang harus kami lakukan jika memiliki gejala COVID? Dan kapan kami harus mencari pertolongan medis? Baik, kapan kita harus lakukan setelah kita muncul gejala, setelah kita tahu kalau ada gejala, kita akan tahu ya Pak Guru ya.
Jadi kalau kita tahu gejalanya, apa yang kita lakukan? Satu, pastikan apabila anak-anak jangan dirasakan sendiri, sampaikan ke orang tua, wali murid di rumah, itu dulu. Orang tua selanjutnya mencari tahu di pos pelayanan kesehatan terdekat. Kalau di desa ada pos puskesmas pembantu atau puskesmas di desa. Kalau di kebun ada poliklinik kebun, ya. Ya, kalau ada gejala ringan saja itu segera periksa suhunya apabila memiliki ukur suhu. Apabila panasnya tinggi, banyak cukup minum air dulu untuk menanggulangi, karena kita tahu walaupun jauh layanan kesehatan, kita tahu apa yang terjadi kita, yang kita tahu gejala itu segera periksakan ke petugas pelayanan kesehatan terdekat, dan baiknya dengan orang tuanya. Itu. Kalau untuk kapannya, ya, apabila batuk pilek itu akan muncul biasanya di 3 hari pertama. Biasanya kalau hanya batuk pilek kan kita abaikan saja, karena kita sudah biasa di batuk pilek. Ketika sudah demam tidak turun, mungkin di rumah ada stok obat warung kok tidak berkurang, dikasih kompres tidak berkurang juga, banyak minum juga tidak menurunkan panasnya, itu kapannya? Ya ini segera, yang saya maksud itu tadi. Jadi kalau sudah kita coba ditangani di rumah dengan obat yang tersedia, atau kita coba mungkin punya simpanan obat enggak berkurang akan sakit itu, segera cari tempat layanan pengobatan terdekat. Kalau di kebun mungkin segera ke poliklinik, dan itu sekitar 3-5 hari segera. Iya. Terus bagaimana cara COVID-19 itu menyebar? Baik, saya jawab Pak Guru. Jadi pertanyaannya, bagaimana COVID-19 menyebar? Maksudnya mungkin bagaimana sampai bisa menular ke sana kemari, ya? Ya betul. Oke. Kalau untuk menyebarnya di tubuh, pastinya saat virus itu masuk mungkin melalui tangan kita dan masuk melalui pencernaan, itu setelah itu tubuh akan melawan. Ya, tubuh kita ada antibodi, kita akan bertemu dengan virus yang masuk, itu menyebar ke tubuh kita dan menyerang mulai dari saluran napas yang disebutkan pertama tadi, mulai dari rongga hidung sampai rongga pencernaan sampai paru-paru terserangnya. Kalau menyerangnya ke tempat lain, penularannya menyebar ke teman lain atau masyarakat yang lain, adalah satu, virus ini adalah virus penyakit menular dan sangat menularkan ke orang lain. Artinya, jadi apabila satu terkena, apabila dia kesentuhan tangan, virus itu nempel, kepegang yang lain, itu akan menular. Virus itu dia batuk dari orang penderita positif, kehirup orang yang tidak pakai masker, pastinya akan menular. Dan virus ini tahan di udara sampai 3-9 jam. Makanya begitu menularnya dan begitu cepatnya penyebaran virus itu. Jadi saya sampaikan tadi, kalau untuk di badan penyebarannya adalah mulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru, artinya tubuh menyebar ke organ tubuh kita. Tapi kalau menyebarnya di penularan ke tempat lain disebabkan karena itu, karena mudahnya, dan virus ini tahan di udara sampai 3-9 jam. Gitu. Tahan di udara 3-9 jam. Oke, kita lanjutkan. Yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan untuk melindungi diri dari COVID-19? Baik, untuk melindungi diri, jadi yang paling sederhana satu, protokol kesehatan. Saat ini adalah itu yang kita kenal, mungkin adik-adik, bapak, ibu guru, termasuk wali murid yang sudah dengar, kan namanya prokes, protokol kesehatan. Ini satu, pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Itu cara yang sederhana, paling sederhananya adalah itu, ya. Apabila menemui gejala, muncul gejala yang dirasakan
akan segera minta ke layanan kesehatan pastinya. Jadi tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita anggap biasa tentang hal ini, batuk pilek ini. Ada saat-saatnya kita harus menjaga diri. Selanjutnya kita minta bantuan pelayanan kesehatan. Terus apa perbedaan isolasi mandiri dan jaga jarak? Baik, mungkin tidak berbedanya ya, maksudnya maknanya saya jelaskan ya. Tidak bedanya seperti saya uraikan di sini. Kalau isolasi mandiri adalah kondisi di mana dia sendiri demi untuk penyembuhan penyakitnya. Nah, biasanya itu isolasi mandiri. Nah, khusus terkait dengan masalah corona ini, isolasi mandiri itu adalah bagian dari prosedur penanganan COVID. Prosedur penanganan COVID itu ada isolasi mandiri, ada perawatan medis. Nah, apabila mendapatkan gejala ringan dan sudah dinyatakan secara medis melalui pemeriksaan antibodi, pemeriksaan antigen maupun sudah PCR, tapi dengan gejala yang masih ringan, tidak berat, dilakukanlah isolasi mandiri itu. Jadi ya pastinya harus tempat tersendiri atau ruang tersendiri maupun rumah sendiri. Satunya apa Pak Guru tadi? Jaga jarak. Jaga jarak. Baik, jadi jaga jarak itu kalau anak-anak saya kira paham. Jaga jarak itu kalau dikaitkan corona, jaga jarak ideal adalah 1-2 meter. Itu yang sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi di kesehatan itu dijelaskan begini. Kalau kita pakai masker, orang lain pakai masker, walaupun positif, yang salah satunya artinya dia akan aman. Ya, itu dengan jarak 1-2 meter. Itu. Tapi apabila satunya pakai masker, satunya tidak, itu masih berisiko. Nah, jadi artinya jaga jarak di sini adalah kita membuat jarak terutama pada penderita yang sudah kita tahu dinyatakan positif, mau antibodinya kah lewatnya pemeriksaannya, mau lewat antigen kah yang dilaksanakan misal di Polibus kah, ataupun PCR hasil PCR-nya. Kita harus membuat jarak dengan orang yang dinyatakan positif. Bukan berarti menghindar, tapi menjaga jarak. Jarak ideal 1-2 meter. 1-2 meter. Ya, lanjut. Apakah anak-anak dan remaja dapat terinfeksi COVID-19? Baik, anak-anak dan remaja apakah bisa itu atau tidak? Bisa Baik, atau tidak? virus corona yang jelas menyerang semua kelompok umur. Dia tidak pandang bulu, mau usia, mau suku, ras, bangsa, negara, semua akan terkena itu. Ya, hanya pada kelompok usia yang masih di bawah usia 45 tahun, usia ini kan dikelompokkan oleh remaja, anak-anak, remaja, pralansia dan lansia, gitu ya. Jadi kelompok usia di bawah 45 tahun biasanya tubuh itu fisik seseorang dengan usia segitu apabila tidak ada penyakit bawaan pemberat itu biasanya dia akan fight aja, biasanya dia akan kuat, imun kekebalan tubuhnya akan kuat. Kalau masalah tubuhnya baik daya tahan tubuhnya tadi waktu ya, daya tahan tubuhnya kuat, kalau menyerang semua kelompok umur akan terserang. Nah, jadi tetap harus waspada, dari anak bayi, anak TK, SD, SMP maupun di bawah usia 45 tahun. Hanya akan berbeda nanti pada kelompok pralansia dan lansia yang kita sebut, mungkin ada Pak Guru, anak-anak dan wali ini tahu yang disebut dengan komorbid, yaitu usia rentan di usia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit bawaan, itu disebut komorbid.
dia adalah paling berisiko di antara kelompok umur tadi. Nah, saya kira itu Pak Guru penjelasannya. Berarti tidak ada perbedaan ya antara anak-anak, remaja dan yang lanjut usia. Betul. Semua apabila akan bisa terkena. Selanjutnya, apakah yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya atau diri kami dan mencegah penyakit ini? Itu Pak Guru ya. Baik, saya jawab. Apa yang harus kita lakukan? Satu, apabila ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, di lingkungan mulai terkecilnya kan rumah, habis itu tetangga kita, di kebun kita, sampai lingkup besar di updeling besarnya ya itu ya. Satu, hindari jaga jarak tadi yang utama. Satu, dengan jaga jarak pastikan kita selalu menggunakan masker. Ya, pastikan juga kita selalu mencuci tangan dengan sabun. Itu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, hindari berkerumun supaya ada jaga jarak, selalu cuci tangan. Itu yang sangat-sangat bisa kita hindari. Nah, kalau untuk menghindari dari penderita yang sudah tahu dinyatakan positif, cukup menghindari dengan sama dengan perlakuan dengan yang tadi. Jadi selalu pakai masker juga, hindari dengan penderita yang dinyatakan positif. Jangan juga kita mengasingkan. Ya, bangsa di masyarakat, di kebun itu akan memunculkan ini aib dan lain itu tidak benar anak ya, bahwa semua ini kan tidak penyakit, pasti penyakit itu akan ditemukan, akan ada obatnya dan siapapun akan terkena. Jadi tidak perlu kita anggap itu aibnya si A, si bapak itu tidak. Jadi anak-anak bisa jadi pengetahuan bahwa oh iya, kita tidak perlu mengucilkan seseorang, bahwa akan ada saatnya kita juga kondisi yang sama untuk terkena. Itu Pak Guru. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin itulah sedikit banyaknya penjelasan tentang COVID, dan tolong kepada anak-anak murid SMP 04 Agro, materi tersebut dipahami dan dilaksanakan ya, diikuti apa yang dianjurkan oleh beliau ini. Terima kasih Pak Bapak dari tim kesehatan sudah meluangkan waktu buat menjelaskan tentang sedikit banyaknya masalah COVID-19 tersebut. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.